Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Fal muradu mongko utawi kang den karepaken bisab'ati kelawan dawu sab'ah, bisab'ati kelawan dawu sab'ah, bisab'ati kelawan dawu sab'ah iku Ahmadu Ahmad, yakni rupane Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal maksudnya niku, wal Bukhari lan Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i lan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Jadi yang dikehendaki dengan kata-kata sab'ah dalam hadis nanti itu ada setelah penyebutan hadis itu biasanya terakhir itu ada kata-kata akhrajahu sab'ah. Ini hadis ini diriwayatkan akhrajahu as-sab'ah, orang 7, sab'ah niku 7 namanya, maknane niku 7. Nah, orang 7, wong 7 iki sapa ae? Nah, niki Ahmad, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, wal Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim, wa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah. Jadi kalau ada nanti pembahasan hadis yang terakhir, setelah disebutkan matan hadisnya, di situ mesti ada akhrajahu sab'ah. Akhrajahu apa? Nah, kalau ada akhrajahu sab'ah berarti yang meriwayatkan adalah Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah. Wa bisittati ataf lan yani wal muradu bisittah. Wa bisittati lan den karepaken kelawan 6, kata sittah 6. Iku ma perkara, wa bisittati utawi kang den karepaken kelawan sittah 6. Iku ma perkara ada kang liyane apa ma Ahmada ing Ahmad. Kalau dalam hadis itu disebutkan akhrajahu sittah, berarti di situ mengecualikan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tidak memasukkan Imam Ahmad. Yang meriwayatkan hadis ini adalah 6 orang. Berarti 6 orang ini mengecualikan Imam Ahmad bin Hanbal. Wabil khamsati lan kang den karepaken kelawan 5, dawu 5. Iku ma perkara iku ma wong ada kang liyani apa ma Al-Bukhari ing Imam Bukhari, wa Musliman dan Imam Muslim. Kalau ada akhrajahu khamsah berarti selain dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Waqat aku lulan terkadang ngucap sapa ingsun iki adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani al-arba'ata ing dawu arba'ata. Terkadang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini setelah menyebutkan hadis di situ ada akhrajahul arba'ah. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh 4 orang. Ya, maksudnya diriwayatkan oleh 4 orang. Nah, di situ adalah 4 orang di sini adalah Ahmad, apa namanya? Termasuk Abu Dawud, selain 3 pokoknya. Selain Ahmad berarti wa Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, kali Ibnu Majah. Wa Ahmad kadang disebutkan juga wa Ahmad.
Jadi kadang Kiai Musonef itu ngarang akhrajahul arba'ah wa Ahmad. Jadi Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Wabil arba'ati lan kelawan arba'ah. Jadi ini 5 niku wau. Ngoten lho. Waqat aqulu arba'ah wa Ahmad kadang ngoten. Jadi Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah ditambah Ahmad. Kadang ngoten. Jadi gak menyebutkan wabil khamsah tapi wabil arba'ah wa Ahmad. Dan hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang yang artinya adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah dan disebutkan lagi Ahmad. Berarti 5. Wabil arba'ati lan kelawan dahu arba'ah 4 orang. 4 orang ini apa? Iku ma perkara. Ada kang liyani apa ma iku ma wong ada kang liyani apa ma as-salasata ing wong telu. Al-awwalu kang awal. Jadi selain dari 3 orang yang pertama, kalau ada hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang, berarti selain dari Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Bukhari. Wabis salah satilan utawi kang den karepaken kelawan dawuh salasa telu. Iku ma perkara ada kang liyane apa ma ing salasa. Ada kang liyane apa ma ing arba'ah al-awwal as-salasa al-awwal. Abu Dawud Oke. Wabis salasati lan dan karepaken kelawan salasa. Maksudnya adalah Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Ma pikuma perkara. Wong ada wong kang liyane apa ma ing salasa al-awwal, yakni Ahmad, Bukhari dan Muslim. Wa ada lan liyani apa ma al-akhirah ingkang akhir. Jadi selain dari yang terakhir yakni Ibnu Majah, kadang itu Kiai Musonef menyebutkan dengan dawuh salasa. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 imam. Selain dari 3 yang pertama yakni Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Bukhari, dan selain dari yang terakhir yakni Imam Ibnu Majah. Maksudnya adalah salasa di sini adalah Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi. Wabil muttafaq alaih utawi kang den karepaken kelawan dawuh muttafaq alaih. Muttafaq alaih niku maknane kang den sepakati apa alaihi ing atase hadis. Hadis yang disepakati di antara 2 periwayat hadis, yakni iku al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Kalau ada akhrajahu Bukhari wa Muslim biasanya muttafaqun alaih. Hadis al-hadis muttafaq alaih. Disepakati oleh keduanya, yakni maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama di dalam kitabnya itu meriwayatkan hadis yang sama. Sami. Syaratnya dikatakan hadis itu muttafaq alaih sama, itu syaratnya harus di satu jalur. Maksudnya kalau Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini bersumber dari Abi Hurairah misalkan, Imam Muslim juga dari Abi Hurairah. Jadi satu sumber, itu baru dikatakan muttafaq alaih.
Nah, jadi kalau dikehendaki dengan muttafaq alaih disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi nanti ada kata-kata begitu. Waqad la'adkuru, dan terkadang orang nutur sapa ingsun ma'ahuma sertane karone Bukhari wa Muslim ghairahuma ing liyane Bukhari wa Muslim. Terkadang saya juga tidak menyebutkan selain keduanya. Wa ma'adza dzalika hawa mubayyin. Wa ma'lan perkara ada kang liyane apa mau zalika ing mengkono-mengkono napa setahun niku wau napa ket awal wau wal muradu bisab'ah niku wau bahwa mongko utawi ma'ada dalik iku mubayyinun perkara kang wis jelas. Jadi dalam hadis nanti kitab yang kita bedah, yakni kitab Bulughul Maram yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat ini, dalam hadis itu ada riwayat setelah disebutkan ada kata-kata sam'a, ada kata-kata khamsa, maksudnya singkatan-singkatan perawi yang meriwayatkan hadis itu, mulai dari Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Muslim, Bukhari, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud. Ini kok ada singkatan-singkatannya, sehingga kita harus paham. Oh, kalau di sini dikeluarkan oleh 6 orang, oh 6 orang berarti mengecualikan Imam Ahmad. Kalau khamsah, oh berarti mengecualikan 3 yang pertama. Nah, jadi Imam Ahmad, jadi kalau jelaskan ketik biografi ini Imam Ahmad itu, Imam Ahmad itu adalah nama aslinya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad. Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim. Jadi Imam Ahmad adalah namanya Abu Abdillah Al-Maruzi bin Muhammad Terus Imam Ibnu Hanbal ini dilahirkan di kota Baghdad, Irak. Imam Ibnu Hanbal ini dilahirkan di kota Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah. Jadi setelah Imam Syafi'i kan 150 Hijriah. Nanti ngecek pinten tahun 14 tahun dari Imam Syafi'i. Jadi terpaut ya wis wis kacang adol. Jadi kacang 14 tahun. Makanya Imam Hambali ini berguru dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Hambali niku yang sangat alim, niku belajar terus. Jadi Imam Hambali ini hafal Al-Quran umur 10 tahun. Itu pun hafal Quran. Kalau Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran. Jadi ulama-ulama riyen niku ngapal Al-Quran riyen. Baru melajari ilmu-ilmu macam fikih, baru diperdalam hadis. Jadi Imam Hambali mulai alim niku
memang ditinggal mati oleh ayahnya Muhammad. Itu termasuk penguasa pemimpin yang berpengaruh juga pada zaman Khalifah Abbasiyah, termasuk seorang patriot pejuang. Imam Hambali ini sangat wirai Imam Hambali, wirai, mualim, zuhud barang, masya Allah. Delok napa namine ceritane niku wis gak ana enteke kaya aneh. Pujian-pujian yang diberikan, diarahkan ke Imam Hambali niku masya Allah. Jadi mulai kecil Imam Hambali niku belajar terus sampai gak rapi-rapi. Jadi rapi ini umur 40 tahun. Rapi ini, ini saking sibuknya belajar terus sampai lari rapi. Sampai nggak niru. Oh tapi les, itu nggak kaset. Nonton sendiri dereng. Jadi lesin dereng berarti niru gitu Imam Hambali. Nah rapi ini tua. 40 baru. Masya Allah. Tapi di Indonesia nggak kata ya yang mana termasuk rabi ini gilami. Nah sing hebatnya mana Imam Syafi'i, Imam Hambali ini datang pasar ngoten itu belum dhewe udah dhewe. Ngoten ngomong bojone nang apa dadi. Kula lah kali panjenengan paling isi lanang nang pasar. Imam Hambali boten daftar dhewe napa mawon dikerjakno dhewe. Benar omah dikono dhewe. Bahkan napa namine kopiahe niku hasil dari rajutane kiambok Imam Hambali. Saking jude boten gelem dikekeki wong niku boten gelem. Hambali. Jadi apa meneh sing ngekeki duit ngoten niku ada unsur-unsur politik ngoten niku boten gelem. Wis khawatir nopo? Khawatir fatwanya itu berpengaruh, bermanfaat bagi yang memberi niku. Khawatir ngoten. Jane nggih yang alim, yang mujtahid, ahli fatwa, otomatis dijogo ngoten-ngoten nih. Khawatir nanti fatwanya itu berpengaruh pada atau bermanfaat untuk orang yang memberi itu tadi. Jadi Imam Hambali niku tiyang sing sangat alim banget, sangat cerdas. Pernah niku rencane jadi Syekh Al-Imam Abu Zur'ah. Jadi niku salitin istilahnya mondok, sami-sami mondok. Nyantri tengene Imam Syafi'i, santrine Imam Syafi'i ya. Abu Zur'ah pernah ditanya oleh orang, "Wahai Abu Zur'ah, alim mana engkau dengan Imam Hambali?" Dijawab kali Abu Zur'ah ini, ya jelas aliman cerdasan Imam Hambali. Nah Imam Hambali itu ngeriwayatkan hadis itu hadasana mboten ditulis, rawi ini mboten ditulis, sanad ini mboten ditulis. Terus si Imam Abu Zur'ah, nah lek aku lah tak tulis, karena aku gak hafal. Nah Imam Hambali hafal, makanya gak ditulis. Nah ditulis matanya tok nih. Jadi perawi ini mboten nanti ditulis. Itu pun hafal terus. Ulama-ulama biyen ini cek-cekan. Saking bersihnya ini. Para hadirin hadirat. Jadi termasuk
Imam Hambali itu adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i. Tapi sebelum Imam Hambali ini berguru dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali ini juga pernah berguru ke muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yakni Yusuf Al-Qadhi, murid utama dari Imam Abu Hanifah. Tadi belajar fikihnya ya belajarnya dari Abu Yusuf Al-Qadhi, murid dari Abu Hanifah. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Saking begitu tawaduke Imam Hambali niki dan Imam Syafi'i niku begitu tawadu. Jadi Imam Hambali niki berguru tenggene Imam Syafi'i niku pun apal hadis, bahkan pun ngarang kitab yang namanya kitab Musnad. Pun udah destian alim ulama pun ngarang kitab Musnad. Ngoten wis berguru ten Imam Asy-Syafi'i. Sampai sing jenenge yugane niku anake Imam Hambali, yakni Abdullah, sampai protes nang bapak ini. Apa sampai niku kok berguru nang wong nom iku jare nom. Jare ngoten. Gak ngoten semerap lek niku Imam Syafi'i kali nanya. Jadi anjene kan terpaut beberapa tahun, 14 tahun. Pernah Imam Syafi'i niku berkata, ngejokno Imam Hambali, kharajtu min Baghdad wa ma khalaftu biha afqada wala awra'a wala azada min Ahmad. Terus Imam Syafi'i muji murid ini, aku tidak meninggalkan kota Baghdad, melainkan di situ aku tinggalkan Ahmad yang lebih fakih, yang lebih wirai, lebih zuhud. Tidak ada yang lebih wirai, lebih zuhud, lebih fakih daripada Imam Ahmad. Itu pujian Imam Syafi'i. Otomatis lek sing muji Imam Syafi'i nggih wis jelas-jelas bener-bener hebat lah ngoten ta. Siji kali sing dadi pujian niku kan apa ya, ukurane niku tiyang muji, tiyang lintune kan ukurane awake dhewe biasane ngoten. Tiyang niku alim mesti ukurane awake dhewe ngoten. Lah Imam Syafi'i sing muji, Imam Syafi'i alim ngoten. Otomatis nggih boten diragukan kembali. Boten diragukan Imam Hambali bener-bener sing alim, sing jahid, sing wirai. Siji malih lek sing muji kok arek cilik ngoten. Ya arek sing cilik sing muji gitu. Wah, itu malih. Bapak iki wong alim. Arek cilik sing muji. Nggih, ukurane ya arek dhewe ngoten. Ya Allah. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Bahkan Imam Syafi'i niku pernah mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu Imam Syafi'i diberi uluk salam kali Rasulullah, kemudian diberitahu, wahai Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, sampaikanlah kepada Ahmad salamku bahwasanya Ahmad ini termasuk ahli surga. Nah, akhirnya Imam Syafi'i ini mengutus muridnya untuk menyampaikan pesannya Rasulullah, salamnya Rasulullah dengan Imam Ahmad itu. Waktu disampaikan salamnya dan saking bungae Imam Ahmad niki kok dikabari kaya ngoten. Nah, ini sampai dicoplok napa namine klambine niku dicoplok dikekaken tengene
sing memberitahu pesen niku wau santri niku wau. Akhirnya santri niki mau balik ten kene Imam Asy-Syafi'i nyampeno bahwasanya pesannya sudah disampaikan ke Imam Ahmad dengan membawa oleh-oleh hadiah niku wau baju niku wau. Imam Syafi'i tahu bahwa oleh-oleh ini, ditanyai, kamu dari Ahmad dikasih apa? Dikasih ini Imam Syafi'i, kasih baju. Cih boleh ini tak selangi sih, diselang baju. Masya Allah, diselang dikum dan gini, pak nonton banyu nonton itu tidak meladus. Nanti nonton guru. Nyala barokah kalau muridnya ngoten niku. Masya gak tiyang sing atine bersih mboten saged. Yang tawadhu yang sing kamu sombong mboten saged. Nah, wonten guru nyala berkah teng kene muridé. Ten Indonesia wonten nang mboten. Suladat terus sing. Ale mboten. Tapi mesti wonten niku. Itu termasuk kealiman, kezuhudan Imam Hambali. Bahkan Imam Hambali itu teruji, kealimannya itu teruji, kezuhudannya teruji ketika memang di zamannya Imam Hambali itu wonten ujian mihan itu di masa Daulah Abbas. Daulah Abbasiyah itu yang dipimpin oleh Al-Maknun itu, Khalifah Maknun itu. Khalifah Maknun itu mengikuti pemikiran Mu'tazilah. Jadi Khalifah Maknun sudah terindikasi dengan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Pemikiran Mu'tazilah itu pemikiran yang berdasarkan rasio. Jadi meletakkan hukum di samping Al-Quran, hadis itu ada pemikiran ro'yu. Jadi hukum itu dengan pikirannya, tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Di samping Al-Quran Sunnah itu ada pikiran, rasio itu dalam memahami hukum itu adalah dengan rasio. Bahkan di situ di zaman itu lagi digalak-galakkan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam Allah, bukan kalam Allah yang kodim. Jadi pemahaman Mu'tazilah itu Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, waktu itu Khalifah Maknun dengan pemahaman yang Mu'tazilah, banyak ulama-ulama yang menyerukan kebenaran Ahlussunnah wal Jamaah yang mempunyai pemikiran bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim. Di situ disuruh mengakui bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Banyak yang disiksa, termasuk di Imam Hambali itu disiksa, dilebok penjara pirang tahun itu di penjara itu. Nah, sampai berganti-ganti khalifah sampai 3 kali, dan sejarah itu sampai menjadi 3 kali. Pokoknya dan sejarah itu mulai bebas Imam Hambali itu pada waktu Khalifah Mutawakkil itu mulai menghirup kebebasan. Imam Hambali disiksa, dipengen ngakoni bahwasanya Al-Quran itu makhluk, tapi mboten gelem. Niki hebatnya Imam Hambali niku berpegang pada prinsipnya, kuat menjadi prinsipnya. Memang patriot, turunannya pejuang. Jadi bapaknya Muhammad itu kan pejuang, ini kuat. Bahkan dan ini sejarah ini diceritakan Imam Ahmad ini waktu di penjara ini ketemu maling, jadi dikandani gara maling. Awakmu ini memperjuangkan kebenaran, prinsip kebenaran harus kuat, jangan sampai itu lewat istilahnya.
Wong aku lho memperjuangno kesalahan lho kuat. Gak gelem aku nyolong ae. Apa meneh sampean ketemu Malik ngono, paling kuat temenan. Wis gak mempan masih dikempuki napa tetep gak gelem ngakoni Quran itu adalah makhluknya pemahaman Mu'tazilah itu ngoten. Niku kehebatannya Imam Hambali niku dalam memegang prinsip niku ngoten. Para hadirin, yang kedua adalah Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Ju'fi Al-Bukhari. Imam Bukhari ini dilahirkan pada tahun 196. Jadi 196 Hijriah. Oke, 196 Hijriah. Jadi kacek pinten tahun kali nama Imam Ahmad. Jadi termasuk Imam Bukhari ini adalah muridnya Imam Hambali. Jadi Imam Hambali ini kok nggak ada murid kuwata, termasuk hadis-hadis ulama hadis itu Imam Tirmidzi, Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Jadi ini muridnya sedanten, muridnya Imam Ahmad. Karena ini pengaruh, guru alim niku pengaruh. Nurono mesti saged nurono murid-murid sing alim. Nah, sampeyan tingali Imam Syafi'i gurune sinten? Imam Malik. Ngoten. Jadi pengaruh dalam pendidikan itu seorang guru harus benar-benar cari kita kalau apa namanya menaruh anak itu harus kita lihat benar-benar guru itu benar-benar alim. Kalau alim yang masalah Al-Quran, yang benar-benar alim masalah Al-Quran. Misalnya kalau alim masalah kitab, masalah fikih ya kita taruh di situ. Insya Allah dengan kita mempunyai pertimbangan begitu, anak itu santri itu tidak akan jauh dari gurunya. Contohnya ini kealiman. Para hadirin hadirat rahimakumullah, Imam Bukhari itu termasuk hafal Al-Quran umur 12 tahun. Imam Bukhari niku pernah jadi Imam Bukhari sudah hafal hadis itu umur 12 tahun, sudah hafal 70.000 hadis. Umur 12 tahun 70.000 hadis. Jadi pernah Imam Bukhari itu sekolah tapi diludak putus. Jadi sekat melbu umur kurang lebih 10 tahun itu melebet sekolah. Jadi umur 10 pas medang di sekolah. Nek nopo putus sekolah nopo. Nah, tapi Imam Bukhari itu menjelaskan, aku biyen iku umur sakmene mlebu sakmene gak sekolah. Karena pangeran itu wis ngekei ilham. Jadi Imam Bukhari ini dikei pangeran ilham saged hafal hadis. Nah, dari situ Imam Bukhari berkelana mencari guru ke beberapa guru. Dan masuk gurunya Imam Bukhari itu kok ada 1000 guru. Ngoten mawon lho, eling. Apal jenenge setunggal-setunggalnya itu apal. Masya Allah, Imam Bukhari awak dhewe paling yo lali. Apa meneh kali guru sing TK biyen SD selalu sapa jenenge kuwi. Imam Bukhari mboten hafal setunggal-setunggal. Masyaallah. Sampai lahir-lahir niku semerat.
berdomisili di mana. Dewi ngoten wis lali, guru-guru iki kadang ketemu ngoten wis kati sapa lali. Lali ngelali ngono. Ketemu guru SD kan wis lali. Kati sapa. Makane penting arek-arek sakniki niku kudu diuruki ngoten niku. Ati lek ngoten apa yo ngoten niku dijak. Ayo nang niku iki diuruki ngoten. Jadi anak niku cek ero siapa yang pernah dulunya itu berjasa. Jadi dia bisa menghormati jasa orang lain. Dan perlu para hadirin hadirat rahimakumullah, itu salah satu bentuk cerita Imam Bukhari. Singkatnya niku ngoten. Terus namawan Imam Muslim niku nama aslinya ya Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi. Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Nasaiburi. Hajjaj. Jadi bapak ini ku namanya Hajjaj. Termasuk Imam Muslim itu adalah keturunannya ulama. Al-Hajjaj itu seorang ulama. Berbeda dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari turunannya bukan yang ulama, tapi yang ahli ibadah, memang benar ibadah terus wirai. Jadi yang sepaya Imam Bukhari yakni bapak ini kan Ismail. Ismail itu yang sangat wirai. Bahkan tenggene keterangan itu bapak Imam Bukhari itu pernah ngomong ngeten. Saya itu tidak pernah menemukan uang saya selama hidup ini 1 dirham pun subhat. Jadi 1 dirham itu gak ada subhatnya. Napa maneh perkara sing haram. Makanya sampai ndadekaken anak sing hebat itu nggih kok perkara sing halal. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan pernah tenggene suatu kitab itu mengatakan bahwasannya perkara sing halal itu bisa mempengaruhi air sperma yang bertemu dengan sel ovum. Ketika sel ovum sperma yang benar-benar murni dari perkara sing halal, maka akan melahirkan anak sing sae. Karena bibitnya bibit unggul. Imam Abdul Qadir Jailani iki wonten sing ngatakan madhabe niku Imam Syafi'i, wonten sing ngatakan madhabe Imam Hambali. Pokoke sing Imam Syafi'i ya ngakoni Syekh Abdul Qadir madhabe Imam Syafi'i, Imam madhabe mriku sing Hambali ngakoni Hambali. Ngoten biasa ngoten niku. Ngoten wong alim niku ngoten niku royokan. Royokan. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Imam Muslim bin Hajjaj, seorang ulama masuk. Kuatalah kehebatannya ini. Sekolah terus akan ya, cing sakit langsung mulai. Wasammaituhu lan ngarani sapa ingsun ing kitab Bulughul Marami, ing kitab Bulughul Maram. Min adillatil ahkami kang saking pira-pira min adillatil ahkami bayane saking pira-pira dalil ahkam. Bulughul Marami ing kitab Bulughul Maram, Bulughul Marami ing kitab Bulughul Maram min adillatil ahkami saking pira-pira dalil hukum. Jadi
menerangkan kitab ini dinamakan Bulughul Maram karena di situ menerangkan tentang dalil-dalil hukum. Wallaha ing Allah, wallaha lan ing Allah as'alu nyuwun sapa ingsun Allah yaj'ala ing nyento ora ndadekaken sapa Allah ma ing perkara alimna kang ngerti sapa kita ing ma alaina ing atase kita wabalan niki maknane ing bangete hisab abote hisab. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meminta kepada Allah agar supaya ilmu yang kita pelajari ini tidak dijadikan oleh Allah sebagai wabalan, sebagai pemberat besok, sebagai hisab. Jadi ilmu itu sakit dados pemberat. Pemberat maksudnya apa? Kalau nggak diamalkan, jadi bumerang istilah ini. Jadi pemberat hisab kita kalau nggak diamalkan. Makanya dengan Al-Quran atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kalau nggak diamalkan ya jadi bumerang ilmu itu. Lalu beramal kan duwe ilmu nggih mboten diterima lan ngoten bisa salah ya duwe ilmu gak diamal jadi bumerang lah ibadah kan ana ilmune gak diterima ngoten enake napa ya diamalno yang duwe ilmu ya diamalno ngoten enake nggih ngoten gak kok enak ya wis gak usah belajar nggak suka salah ya dari sing enake ya ngoten niku mesti ilmu ya dia amalno wa ayyur zakona lan nyento maringi rezeki sapa Allah ing kita al amala ing amal maksudnya memberikan pertolongan al amala ing amal bima kelawan perkara yudhi kang nyenengaken apa ma ing Allah subhanahu kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan hale kelawan maha luhur sapa Allah. Dan kita meminta kepada Allah mudah-mudahan amal yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang disukai, dicintai, apa yang amal yang kita lakukan merupakan amal yang disukai dan dicintai oleh Allah. Amal yang disukai dan dicintai oleh Allah ini ya maksudnya ya amal wajib maupun amal sunnah. Ini sing amal yang disukai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya amal yang kita lakukan, ilmu yang kita dapatkan itu benar-benar bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan oleh Kanjeng Nabi disuruh berdoa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsa wa du'ain la yasma' supaya bermanfaat. Nggih mboten mawon ingkang saged kula aturaken insyaallah benjing mulai kita kupas apa hukum-hukum yang ada di dalam kitab ini. Kalau kita kepingin tahu dalilnya sholat apa, terus dalilnya Fatihah wajib di dalam sholat ya insya Allah nanti ada di sini. Termasuk Bismillah itu harus dibaca ketika sholat, ada dalilnya di sini. Ada yang mengatakan nggak harus dibaca ya ada dalilnya di sini.